Sapaan Tuhan pada hari ini, Sabtu 12 November tahun 2022. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, "Di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, 'Belalah aku terhadap lawanku.' Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, 'Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku.' Lalu Yesus berkata, 'Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa adalah sarana komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Dalam doalah manusia menyampaikan keluh kesahnya. Dalam doa manusia menseringkan pengalaman kebatinannya kepada Tuhan. Dalam doa manusia menyampaikan ucapan syukur, manusia menyampaikan sakitnya, manusia menyampaikan keputusasaannya, manusia menyampaikan harapannya kepada Tuhan. Tuhan adalah pendengar yang baik. Ketika kita berbicara atau berdoa, Tuhan hanya terdiam, memandang kita dan mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi permintaan kita. Dia tidak hanya mendengarkan, tetapi Dia sebetulnya mengetahui apa yang menjadi kedalaman hati kita. Dia pun akhirnya membalas apa yang menjadi permohonan kita. Dan hari ini Tuhan katakan kepada kita semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk membalas doa permohonan setiap orang yang berdoa kepadanya. Tapi waktu Tuhan itu akan datang, butuh kesabaran dari manusia. Inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan umat manusia. Terkadang kita berdoa dan kita ingin supaya cepat-cepat dikabulkan. Kita ingin supaya apa yang kita minta harus segera didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Saudaraku terkasih, Tuhan tahu kapan Dia harus membalas doa setiap umat beriman. Tuhan tahu kapan permintaan ini harus dikabulkan.
butuh kesabaran dari manusia. Saudaraku terkasih, terkadang kita sebagai manusia, kita berdoa kepada Tuhan dan permohonan kita belum dikabulkan. Kita kemudian kecewa, lalu kemudian kita tidak datang lagi untuk berdoa. Ini menjadi pengalaman umat manusia. Yesus hari ini mengajarkan kepada kita sekalian sikap dasar iman dalam upaya membina hidup doa. Yesus mengingatkan kepada kita sekalian untuk senantiasa berdoa dengan tekun. Berdoa pagi, siang, dan malam. Kita harus yakin bahwa doa yang kita ucapkan dengan penuh iman tidak akan sia-sia. Kita disadarkan dalam Injil oleh sapaan Tuhan pada hari ini untuk tetap bersabar dalam iman, karena sesuai janjinya Tuhan pasti akan menolong setiap orang. Tuhan pasti akan mendengarkan setiap doa permohonan dari orang-orang beriman yang berdoa kepadanya. Hanya butuh kesabaran. Waktu Tuhan pasti akan datang. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Hanya soal waktu, karena Tuhan tahu kapan, di mana Dia akan mencurahkan berkat itu. Dia akan menghadirkan mujizat itu. Dia menghadirkan kesembuhan itu. Dia menghadirkan berkat itu. Hanya butuh sedikit kesabaran dari umat manusia. Yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada kita semua pada hari ini, orang yang tekun berdoa itu dia tak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Tak jemu-jemu berdoa artinya doa terus-menerus yang disertai dengan iman. Kita diajak untuk tetap setia dan bergantung serta mengandalkan Tuhan. Para saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengajak kepada kita sekalian untuk berdoa dengan tak jemu-jemunya. Dia mengingatkan kepada para murid supaya berdoa secara terus-menerus. Karena dalam menjalani hidup ini ada begitu banyak hal yang kita jumpai, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Maka Tuhan meminta supaya orang senantiasa berdoa tak jemu-jemu. Para saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa adalah nafas iman. Seperti nafas dalam diri manusia, jika nafas itu berhenti, maka manusia akan berhenti juga kehidupannya. Demikian juga doa. Doa menjadi nafas hidup rohani umat manusia. Doalah yang menjadi kekuatannya. Tanpa doa, maka manusia akan menjadi lemah. Tanpa doa, manusia akan menjadi rapuh dan kehilangan arah. Seperti sebuah handphone dan charger. Demikianlah doa. Doa itu bagaikan charger dan manusia adalah handphonenya. Manusia yang diibaratkan dengan sebuah handphone itu memiliki begitu banyak aktivitas di dalam kehidupannya. Tetapi ingatlah, pada suatu ketika dia menjadi lemah karena kekuatannya melemah. Baterainya menjadi berkurang, maka dia harus cepat-cepat
dipertemukan dengan sebuah charger, supaya ketika kabel itu tersambung dan masuk ke dalam handphone itu, charger itu akan membantu handphone ini memberikan kekuatan, memberikan daya. Daya itu terisi sehingga dia kemudian menjadi kuat lagi, bisa menangkap sinyal dengan baik dan bisa melaksanakan aktivitasnya. Demikianlah juga manusia dalam kehidupan ini. Banyak aktivitas yang kita lakukan. Ada saat di mana kita juga menjadi lemah. Ada saat di mana kita juga menjadi down. Ada saat di mana kita menjadi gelisah. Ada saat di mana kita menjadi putus asa. Ada saat di mana kita hilang harapan. Pada saat itulah kita harus datang mencari Tuhan, menemukan Tuhan dalam doa. Doa seperti charger itu. Ketika kita datang, tersambung dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita menemukan kembali kekuatan yang dahsyat dari Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, bercerita dengan Tuhan, mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesah dan harapan kita kepada Tuhan, disitulah kita mendapatkan kekuatan. Akhirnya saudara dan saudariku yang terkasih, semoga sapaan Tuhan pada hari ini mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mencari dan menemukan Tuhan. Doa adalah cara terbaik mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Gereja selalu menyediakan kesempatan bagi umat manusia melalui perayaan Ekaristi yang dirayakan setiap hari. Ajakan dan sapaan Tuhan hari ini kiranya membantu kita semua untuk senantiasa datang kepada Tuhan, menghadiri dan merayakan Ekaristi, supaya dengan demikian kita dicas kembali, kita menemukan kekuatan dalam Ekaristi itu. Semoga sapaan Tuhan hari ini menjadi inspirasi bagi kita sekalian untuk senantiasa mencari dan menemukan Tuhan dalam doa. Dan semoga doa-doa perjumpaan kita dengan Tuhan setiap hari membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi orang yang bertenaga dalam iman, sehingga kita bisa melalui dan bisa melewati setiap perkara-perkara kehidupan yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Luangkanlah waktumu sejenak untuk berjumpa dengan Tuhan. Luangkanlah waktu terbaikmu untuk datang menemui Tuhan. Katakan kepadanya apa yang menjadi sakitmu, apa yang menjadi kelemahanmu, apa yang menjadi perkaramu, apa yang menjadi maksudmu, dan Dia akan menjawabmu. Karena Tuhan sendiri mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini adalah perintah Tuhan. Datang, cari dan temukan Tuhan. Mintalah dengan penuh iman dan yakinlah Dia pasti akan mendengarkan. Dia pasti akan mengabulkan apa yang menjadi permintaanmu. Syaratnya hanya satu, berdoa tak jemu-jemu dan berdoa dengan penuh iman. Yakin Tuhan pasti akan mendengarkan, Tuhan pasti akan mengabulkan apa yang menjadi permintaanmu. Demikianlah sapaan Tuhan pada hari ini. Berkat Tuhan selalu menolong dan memberkati kita semua. Berkah dalam.